Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Good morning, everyone. Hi. Afternoon. Good afternoon. Kok afternoon? Masih morning dong. Saya mah afternoon, Miss. Di mana itu lagi ya? Lagi di London kayaknya nih. Okay. Alhamdulillah ya. Sekarang welcome back to online learning with EL. For today's meeting, we are going to learn about as we learn in last week ya, kita continuing dari yang minggu kemarin masih mengenai UTBK ya, TPS UTBK gitu. Sebelumnya kalian ada yang udah baca-baca atau belajar belum nih di rumah? Baca-baca? Belum, Miss. Belum. Ya, latihan dong. Harus sering latihan ya. Soalnya biar kalian terbiasa dengan apa ya, teks-teksnya gitu. Karena kan biasanya teks-teksnya itu kalau misalnya di UTBK itu biasanya teksnya itu berbentuk teks report gitu. Jadi kalian sebetulnya bisa berlatih gitu di rumah ya. Ini udah berapa participants? 13, oke. Udah, kita mulai aja ya. Ya, langsung. Oh, teman-teman bisa. Oke. Nah, ini teksnya lumayan panjang ya. Tuh, oh my god. Nggak usah dibaca, nggak usah diperhatiin dulu. Kita langsung lihat ke teksnya as usual gitu. Oke, ini dia. Jadi nanti pertanyaannya nanti ini dikasih warna biru ya biar kalian jadi fokus gitu ke pertanyaan apa gitu yang ada di question. Sekarang kita lihat coba yang number 1. What is the main idea of the passage? Main idea of the passage. Kalian tahu nggak kalau misalnya main idea itu harus tulis ya. Merah deh di sini. Nah, main idea. Oke, nah di sini ya. Main idea. Gimana caranya kemarin kalau cari main idea? Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama. Coba apa yang pertama? Oke, yang pertama itu read first paragraph. Ya. Ini sifat para. Iya. Nah, yang keduanya apa? Kalau belum cukup dari first paragraph, kita baca read first sentence ya biasanya. Kalau untuk paragraf selanjutnya itu ada di first sentence. First sentence in each paragraph. Nah, ini ya. Nah, ini kuncinya untuk kalian kalau mau mengetahui apa itu main idea. Nah, sekarang kita lihat nih, kan udah ada nih ya tipsnya. Satu, read paragraf pertama ya. Biasanya paragraf pertama itu nggak terlalu panjang biasanya gitu, jadi nggak apa-apa dibaca paragraf pertamanya dulu. Nah, udah itu baru kita baca kalimat awal di tiap paragrafnya. Nah, ini dia tuh kan, sedikit kan paragraf pertamanya cuman apa? Human brain structure is composed of 3 main parts. The forebrain, the midbrain, hindbrain, and each with multiple parts. Oke. Sampai sini paham nggak kalian? Paham ya? Nah, sekarang kita coba ke baca di paragraf selanjutnya tentang apa? The cerebellum. Oke. Oke, jadi ini menjelaskan tentang yang ini ya nih sebetulnya. Sekarang kita lihat yang frontal lobe. Oke, ini juga masih bagian-bagiannya ya. Oke, ini parietal lobe. Oke. Terus apa lagi? Ada apa ini?
occipital lobe, temporal lobe, ini berarti masih bagian-bagian yang tadi ya. Deep furrow divides the cerebellum into, oke. Ini juga masih sama. Oke, nih. Dari yang sudah kita baca tadi dengan menggunakan tips ini, coba kalian bisa tebak nggak yang mana kira-kira yang menjadi jawabannya? Coba ada yang tahu nggak? Mana ya ini? There's 16 people here and no one can answer. Alfatinisa mau jawab? Apa? Lihat dulu Miss yang teksnya. Oke, let's see. Si. Siapa itu yang jawab? Azra. Iya. Oke, si katanya. Kalau Alfatinisa yang mana? Nih, ini teksnya nih. Nah, tadi cukup baca paragraf pertamanya ya. Nih, paragraf pertamanya ini. Human gut structure is composed of three main parts, the forebrain, midbrain, and hindbrain. Nah, yang paragraf selanjutnya ini, itu tuh menerangkan tentang part-part tadi. Itu kan menerangkan mengenai bagian-bagian dari otak, gitu. Nah, bagian-bagiannya itu yang dijelasin di sini, di paragraf yang selanjutnya. Nah, sehingga, coba, kira-kira kalian yang mana? Yang? Si ya, betul tadi Ajra, betul sekali. Ajra yang si, the overview about the structure and function of the human brain. Karena, coba kita cross check lagi. Yang A kita lihat. Kenapa ini salah? Karena lihat, the description of surface carry signals between nerve cells. Nggak ada hubungannya tadi sama yang part kan. Tadi aja paragraf pertamanya udah menyebutkan katanya human brain itu terdiri dari 3 parts of brain, katanya gitu kan. Nah, ini sudah sangat apa ya, spesifik ya. Sekarang the explanation about a bundle of axons called the, nah ini juga terlalu spesifik gitu. Enggak, kalau misalnya main idea itu harus yang, ingat harus yang general. Jadi harus yang umum. Ya, itu kunci dari main idea gitu. Jadi kalau kalian dia baca sekilas aja dari sini sebenarnya udah bisa kelihatan, oh ya, the structure and function of the human brain, oke, itu udah cukup umum kan gitu ya. Nah, makanya jawaban yang paling tepat adalah itu. Nah, sekarang coba kita lihat yang di sama ini untuk memperkuat argumen kita bahwa Harus mencakup semuanya ya, Miss. betul sekali, harus mencakup semuanya. Iya, ini general itu sendiri ya, bisa dibilang. Nah, gitu. Nah, sekarang yang di the finding of the important roles, iya betul. Finding of important roles of parietal. Nah, ini juga udah terlalu spesifik. Hanya tentang parietal saja, enggak tentang parietal doang kan tadi. Berarti itu juga salah gitu. Ini salah juga. Sekarang yang the argument of the perception and recognition of auditory stimuli in human brain. Nah, ini juga enggak. Karena nggak ada hubungannya tadi sama yang paragraf pertama kan gitu. Gitu ya. Ya, sekarang kita lanjut ke yang number 2. Nah, ingat ya, jadi kalau misalnya sebetulnya bentuk dari soal TPS itu, coba kalian selidiki deh, dari yang dulu kemarin sama yang sekarang, itu yang selalu ada itu main idea kan. Nah, jadi kalian harus berlatih tuh. Misalnya ada teks, terus ada yang ditanyakan main idea, coba kalian praktekkan tips yang ini nih, yang 2 ini. Nah, bisa nggak gitu? Apalagi kalau misalnya di online kan banyak ya, sama kunci jawabannya kadang-kadang. Tapi bukan itu sebetulnya yang diharapkannya. Jadi kalian kerjakan dulu, baru nanti lihat ke kunci jawabannya itu benar atau enggak gitu. Atau kalian juga bisa nanyain aja langsung ke Miss gitu, kalau misalnya kalian punya teks dan kalian lagi berlatih gitu untuk ini aja sih untuk cross check aja gitu. Sekarang yuk next ke number 2 ya. Now, the sentence, the parietal lobe is located at the upper rear of our brain and controls our complex behaviors, including senses such as vision, touch, body awareness, and spatial orientation in paragraph 5. Okay. Can be restated as, okay. Nah, ini sebetulnya yang menjadi, kata kuncinya tuh yang ini. Nah,
Restated. Coba, kalau menurut kalian restated itu apa? Tahu nggak? Restated itu, jadi dari kalimat ini, kalimat yang ini, itu kalian, tulis lagi menggunakan bahasa kalian sendiri. Gitu. Jadi istilahnya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya paraphrasing. Gitu. Jadi di paraphrase kalimat ini, kalian tulis lagi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, bukan bahasa Sunda berarti. Maksudnya dengan kata kalian sendiri gitu. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi di sini kita cuma perlu cari kata yang maknanya itu sama dengan dengan the parietal lobe sampai orientation ini. Nah, gitu. Yuk, coba kalian nggak bisa nyampe sampai E ya. Sampai D dulu deh. Coba sampai D dulu nih. Coba sama-sama baca ya, coba kalian. Guess, kira-kira yang mana jawabannya? Kalau udah tahu, coba kasih tahu, Miss. Yang A, the parietal lobe can be in the upper rear of our brain and controls our complex behaviors, including senses of sensation, touch, body awareness, and spatial orientation. Oke, yang B sekarang, the parietal lobe is located. D katanya tadi tuh. D. D, oke. D ya. Yang lain? Sudah, kita langsung jawab yang D ya. The location of parietal lobe is at the upper rear of our brain and controls our complex behaviors that the senses such as vision, touch, body awareness, and spatial orientation. Oke, kita lihat. Iya, betul ya. Betul yang D. Kenapa yang D? Dari mana kalian bisa tahu itu yang D? Coba jelaskan, bisa nggak? Kenapa yang D? Coba kita lihat ya. Sebetulnya gampang di sini kalian cari. Kalian tinggal cari kata kuncinya aja. Yang salahnya itu yang mana gitu. Nah, kalau misalnya sebetulnya dari sini nih, dari brain ini sampai ke ini spatial orientation itu sebetulnya udah ada kan tuh. Ini juga ini spatial orientation. Jadi semuanya udah ada di situ. Nah, yang membedakannya itu sebetulnya ini. Is located at the upper rear. Nah, ini yang membedakannya. Kita lihat yang A. The parietal lobe can be in F. Nah, kalau ini tuh can be. Salah ya. Can be. Enggak can be dong. Kalau misalnya kan ini di sini tuh dijelaskannya itu parietal lobe itu berada di atas bagian otak kita kan. Udah jelas gitu di atas bagian otak kita gitu. Nah, kalau misalnya ini yang can be, yang ini yang can be itu jadi kayak kemungkinan gitu loh. Jadi bisa aja nanti pindah ke bawah, pindah ke pinggir gitu kan, ngeri gitu kan. Nah, kalau can be itu berarti tidak pasti gitu, nggak sama berarti sama yang sentence-nya, berarti ini juga salah. Nah, sekarang kalau yang B, coba the parietal is located near. Nah, ini ada kata near, dekat ya, dekat, nggak dekat. Udah jelas kok itu di upper gitu kan, in the upper. Sekarang yang C. Nah, ini apalagi? Ini far from. Ini udah jelas salah gitu. Salah juga ya. Sekarang coba yang E, kita lihat. There is at the... kalau ini dibalikin ya. Tadinya kan harusnya the parietal lobe is at the upper. Sekarang dibalikin the upper rear of our brain is at the parietal lobe. Itu juga salah ya. Itu jebakan berkali. Nah, ini juga salah gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada soal kayak gini mau nggak mau sih kalian harus ini nggak perlu lihat ke teksnya sebetulnya karena sudah ada kan di situ teksnya. Jadi langsung aja nih udah ditulisin kan di sini teksnya. Jadi langsung aja disamain mana sih yang maknanya itu sama dengan yang ini. Gitu. Nah, kalau ini kan diganti the location of parietal lobe. Kalau di sini kan the parietal lobe is located. Tapi kan maknanya tetap sama gitu. Makanya jawaban dia yang paling tepat. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. It can be concluded from the passage that, kuncinya yang mana? Nah, ini. Concluded. Concluded itu sebetulnya hampir sama dengan mencari main idea. Tapi kalau main idea itu, apa yang akan dibicarakannya sebetulnya?
Nah, kalau concluded itu kesimpulan dari yang sudah kita sampaikan itu apa gitu. Jadi 11-12 sih sebenarnya harus bersifat umum gitu dan mencakup semuanya tadi kalau kata siapa tadi yang bilang kita Adit, ya. Adit. Adit katanya. Ya kita lihat yang mana kita lihat coba. Harus bersifat bersifat menyeluruh katanya. Tadi kan udah agak ngerti kan teksnya tentang apa, tentang brain dan ada bagian-bagian. Coba kalian lihat yang A, B, C, D. Yang A. Ajra, oke, yang A kata Ajra gitu. Coba kalau yang lain gimana kalau yang lain? Apakah Yang sama? nggak tahu Miss, passage-nya juga yang mana? Baru. Oh, Adit baru bergabung ya? Ya Oke. biarin Miss, aku lanjut. Ya udah kita lihat yuk passage-nya. Kalau cari conclusion sebetulnya gampang. Kita lihat kayak main idea. Nah, kayak yang tadi. Ini buat yang kelewat ya. Jadi, ini nih tipsnya untuk cari main idea. Atau bisa aja conclusion juga ini bisa dipakai sih sebetulnya. Gitu. Pertama, read paragraf kesatunya. Terus yang kedua itu read kalimat pertama di tiap paragrafnya. Gitu. Nah, kita lihat nih. Sekarang baca paragraf pertama. Biasanya paragraf pertama itu sedikit karena cuman introduction aja mau ngomongin apa teks ini. Lihat, human brain structure is composed of 3 main parts: the forebrain, midbrain, and hindbrain, each with multiple parts. Nah, kalau kalian belum tahu, ini yang paragraf 2 ini tuh sebetulnya menerangkan tentang yang itu tadi, yang part dari si brain tadi. Bagian-bagian dari otak nih, kayak itu lobe, occipital lobe gitu. Tuh. Ini dijelasin di paragraf selanjutnya gitu. Nah, maka untuk conclusion-nya kita lihat sekarang. Tadi kata Ajra adalah yang A katanya. 3 main parts of human brain, the forebrain, midbrain, and hindbrain, each with multiple parts, have significant roles in controlling human activity. Coba menurut kalian, setuju nggak yang A? Nih, yang ini setuju nggak? Nah, kalau kalian belum yakin, oke, kita lihat sekarang yang B-nya ya, bener nggak sih yang A gitu? Nah, kita kunci dulu sekarang jawaban yang A gitu yang pertama. Nah, yang B, the frontal lobe lies, oke, ini udah jelas bukan karena ini udah ada the frontal lobe, ini udah spesifik. Kalau conclusion itu kan harus menyeluruh semuanya. Kalau ini ngebahas frontal lobe aja, jadi salah tuh yang B, gitu ya cara ngelihatnya. Nah, sekarang yang ini, the right hemisphere is considered our, nah ini ini aja, ngejelasin tentang kayak tadi. Nah, ini aja. Nggak menyeluruh juga, berarti ini juga salah, gitu. Sama kayak yang di salah. Ini salah. Sekarang yang di a deep furrow has function to comprehend spoken language, verbal memory, visual. Oke, ini juga salah. Ini paragraf terakhir aja nih. Part brain yang ada di paragraf terakhir. Sekarang yang selanjutnya. Oops. Okay. Frontal lobes are involved with our visual-spatial processing, language comprehension, the ability to construct body positioning and movement. Nah, coba menurut kalian ini benar nggak? Salah kan? Karena ini udah dimulai dengan kata frontal lobes nih. Artinya itu nggak spesifik, itu nggak general, nggak umum. Sangat spesifik, hanya menjelaskan mengenai frontal lobe saja. Gitu. Padahal kan tadi banyak kan bagian-bagian dari otak itu. Nah gitu ya caranya untuk mencari conclusion-nya tadi. Gitu. Sama sih sebetulnya 11-12 sama main idea. Kalau udah tahu tipsnya, sebetulnya lebih suka sih Miss kalau ketemu soal yang menanyakan kayak main idea gitu. Karena udah tahu nih, oke, kalau nanyain main idea, ini yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi kalian jangan, aduh, main idea, kita harus tahu dulu semua teksnya, kita harus baca semua teksnya. Enggak, gitu. Karena kalau kalian baca semua teksnya, itu akan sangat-sangat membuang waktu. Dan kalian nggak mungkin langsung menyerap semua yang ada di informasi itu, kan. Jadi kalian harus kembali lagi ke metode yang kemarin. Skimming, skimming sama skipping, gitu. Jadi, cukup cari aja informasi-informasi yang penting gitu. Nah, salah satunya itu ya untuk mencari main idea itu, informasi pentingnya itu biasanya ada di paragraf ke-1 sama paragraf selanjutnya itu tinggal baca sentence yang kalimat yang awalnya aja.
Sekarang yang number 4 ya. Oke, ini dia. What most likely motivates the writer in writing the passage? Oke. Ini kata kuncinya. Motivates the writer. Apa sih motivasi penulis untuk menulis teks ini? Seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau yang kayak gini tuh, yang biasanya di TPS itu, biasanya teksnya itu berbentuk teks report. Teks report itu bukan kayak yang laporan Miss, yang kayak di news, enggak juga ya. Teks report itu kayak teks yang menjelaskan tentang sesuatu, tapi lebih ke didukung dengan fakta-fakta gitu. Kalau descriptive text kalian masih ingat? Nah, itu sama kayak descriptive text sebetulnya. Tapi kalau descriptive text itu lebih ke opini. Jadi lebih ke opini, misalnya kita menggambarkan sesuatu. Nah, ciri-cirinya itu kayak gini, ininya kayak gini. Kalau report itu bukan opini, tapi lebih ke fakta gitu. Jadi ya emang fakta, semua yang dibicarakannya itu memang fakta gitu. Hasil observasi. Iya, betul gitu. Nah, sekarang kita lihat, apa sih motivasi the writer writing this message through unstable connection? Apa ya? Coba baca sama kalian. Kira-kira apa? A, katanya. Siapa yang tadi jawab A? Not many people have much information about the functions of parts of human brain. Oke, make sense ya? Make sense. Nah, sekarang yang B, coba. Kita kunci dulu ya jawabannya yang A katanya. Biar nggak lupa. Nah, oke. Sekarang kita, betul nggak sih ini yang A gitu? Nah, kita lihat yang B sekarang. There is a mystery about what function of human brain. Itu kan tadi text report ya. Text report itu kan yang mengandung teks-teks yang berisi fakta-fakta gitu. Jadi nggak ada misteri di sana. Nggak ada misteri lagi, itu semuanya fakta gitu. Iya. Jadi salah yang D ya. Nggak bukan misteri tentang fungsi dari otak. Enggak ya. Karena yang coba, people's information about human brain is sufficient. Enggak ya, sufficient itu kan apa ya artinya? Cukup ya. Nah, kalau misalnya informasi tentang human brain udah cukup, ngapain bikin teks tentang human brain kan? Teks report tentang human brain. Jadi ini nggak make sense yang sih, meskipun bisa aja sih. Meskipun bisa aja sih, people's information udah banyak teksnya misalnya. Terus kita bikin lagi yang baru gitu, tapi yang beda bisa aja sebetulnya. Tapi kan kalau di sini tuh kita lihat most nih, yang ini nih. Most yang paling mendekati gitu untuk motivasi penulis, kenapa gitu menulis ini. Sekarang lihat yang di many people have known about the function of the brain. Kalau udah tahu, ngapain nulis ini gitu ya kan? Sekarang yang the information about function about human brain is not available. Enggak ya, salah. Bukan nggak tersedia juga gitu. Ya ada sebagian, apalagi sekarang di era globalisasi kan banyak banget internet, e-book gitu, online website kayak gitu-gitu, kita kan bisa membaca mengenai teks tentang brain itu, human brain itu kan, tapi yang juga salah. Oke, betul, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, not many people have much information about the function of parts of human brain. Jadi nggak semua orang tahu informasi tentang fungsi dari otak itu. Gitu. Makanya dia bikin text report tentang human brain versi psikologis itu sendiri. Gitu. Oke, capek ya ternyata. Ya, sekarang lanjut ke number 5. Oke, ini ada teks lagi. Karena pasti ya, kalau soal TPS, kalian itu nggak akan nemu soal kayak misalnya ada announcement gitu ya, satu tidak aja, nggak akan gitu. Jadi pasti kalian bakal ketemu teks yang panjang kayak gini. Jadi nanti jangan shock, jangan malah minder, jangan malah males. Udah biarin aja gitu, karena memang pasti bakal panjang teksnya. Jadi langsung aja ke soalnya. What is the appropriate title of text above? Oke. Ini nanyain tentang judulnya nih. Oke. Appropriate apa, Miss? Appropriate itu judul yang tepat ya. Appropriate itu sini tepat. Nah, tepat ya. Judul yang tepat untuk teks di atas. Apa ya judulnya? Nah, kalau ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa di ngarang dulu. Kita harus cari dulu teksnya tentang apa. Kayak yang nyari main idea tadi. Jadi kalau main idea itu kan kita
mengetahui sebetulnya teks secara keseluruhan itu ngomongin tentang apa. Nah, itu sama saat kita akan memberi judul suatu teks kan gitu. Jadi teksnya itu keseluruhannya mengenai apa, makanya kita nanti bisa membuat judul yang tepat gitu misalnya. Kita baca lagi tadi, kita baca paragraf pertama dulu ya. Hawaii Kilauea. Gimana dia bacanya? Volcano keeps erupting with syrupy lava flow, serving as a fiery reminder of nature's destructive power. Okay. There are two contents flow out as molten rock, and they both have to do with volcanoes, but as the ongoing eruption captures headlines, a question might occur to the readers. What's the difference between magma and lava? Okay, kita kunci, kata kuncinya itu seperti ini. Nah, there are two contents ya, yaitu ini. Nah, jadi secara garis besar teksnya itu akan membahas tentang ini. Nah, untuk membuktikan kita lihat, tuh kan, the distinction between magma and lava tuh udah ngomongin lava sama magma, jadi bukan ke volcano-nya sebetulnya, tapi lebih ke magma sama lavanya. Ya nggak, bener nggak? Nih, bener kan? Ini magma juga tuh. Nah, ini juga masih magma tuh. Jadi ngomongin magma ternyata di sini. Oke, kalian bisa tebak nggak yang mana kira-kira yang menjadi judul yang tepat untuk teks ini? Coba. Wow, there's 25 people here. Ada yang mau jawab nggak? Wow, semuanya di mute. Kenapa ini? Enggak, Futsal. saya. Yang mana, Vina? Takut salah ah. Nggak apa-apa. Kok takut salah sih? Nanti kan kalau salah dibenerin. Coba, kira-kira aja yang mana? Kita kunci dulu. The explosive power of volcano, menurut kalian? Oke, enggak ya. Itu siapa? Bahar. Siapa itu? The explosive power katanya enggak ya. Oke. Nah, sekarang ada the characteristic of magma and lava. Apakah itu? Enggak. Enggak katanya. Oke. Sekarang yang the distinction of magma and lava. Yang sih? Maybe ya, bisa jadi. Oke. Kalau yang the pressure of silicic magmas as a composition of a volcano. Gimana? No. No. Oke. Yang the composition of magma and lava based on a volcano structure. Coba, kalau yang enggak ya? Karena gini, kalau biasanya kalau judul itu, apalagi judul report kayak gini, itu tuh memang menyeluruh, tapi yang dibuat simple gitu loh. Kalau ini tuh kayak ribet gitu loh, kata-katanya, tapi bukan ribet juga sih. Sebetulnya ini nggak sesuai dengan teksnya, karena ini terlalu spesifik gitu. Karena bukan cuma menjelaskan tentang komposisi aja, tapi ada banyak di sana. Memang ada yang menjelaskan tentang komposisi, tapi bukan cuma komposisi aja dalam seluruh teks itu gitu. Gak mewakili semuanya gitu, Miss. Bener Adit, nggak mewakili semuanya. Jadi yang paling mendekati itu sebetulnya ini. Kan tadi dijelasin yang kata kunci tadi. Kok nggak bisa ini? Oke, kenapa ini? Mana? Nah, ini kan kata kuncinya tadi, there are two contents. What's the difference between magma and lava? Nah, sebetulnya ini yang menjadi isi dari teksnya itu mau dibawa kemana? Nah, mau dibawa tentang ke ini nih, menjelaskan tentang magma and lava gitu. Berarti yang jawaban yang paling tepat itu adalah yang B atau C? Coba. Yang B. Yang B, oke. The characteristic of magma and lava. Oke, jadi kita cuma ada dua ya sekarang pilihan jawabannya, optionnya. Ada the characteristic atau distinction. Kalau karakteristik itu berarti ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya magma and lava. Kalau distinction itu perbedaannya. Teksnya. Nah, kita bisa lihat nih di paragraf kedua yang sentence paling awalnya. Lihat, the distinction between magma and lava is all about
location katanya. When geologists refer to magma. Nah, jadi di sini sebetulnya membahas mengenai perbedaannya gitu. Memang di sini ada karakteristiknya nih, ada misalnya nih usually at temperatures from ini. Tapi sebetulnya yang ditekankannya itu apa sih perbedaan magma sama lava itu gimana sih? Nah, misalnya magma mah temperaturnya itu dari ini sampai ini. Si lava temperaturnya sampai ini gitu. Nah, jadi memang ada tentang karakteristik, tapi yang mendasari dari teks itu sebetulnya pertanyaannya yang tadi. Nah, ini what's the difference between magma and lava? Jadi kesananya itu bukan cuma karakteristik aja yang dibahasnya, tapi nanti perbedaan antara magma sama lava gitu. Makanya jawaban yang paling tepat itu adalah yang ya, distinction itu sama, perbedaan artinya. Gitu. Nah, gitu ya. Itu yang di itu jebakannya. Jadi kalian, aduh ini yang mana ya? Kalian tinggal benar-benar pahami dulu deh teksnya itu tentang apa. Karena memang karakteristik juga sebetulnya benar. Tapi kan ini kembali lagi, the appropriate, yang paling tepat untuk title text above gitu. Jadi itu the distinction ya of magma and lava. Dari paragraf yang tadi, yang kedua tadi ya, yang the difference kayak gitu-gitu. Gitu ya. Oke. Next, number 6 sekarang. Banyak ya? Hanya 30 menit lagi. What is the motive of the writer to present the passage? Oke. Motivasinya apa? Sama kayak tadi. Motivasi dari si penulis untuk menulis tentang teks ini tuh apa sih sebetulnya? Kan tadi itu sebetulnya teksnya menjelaskan mengenai perbedaan magma sama lava, kan? Lava gitu. Coba, yang mana kira-kira? D. Yang D. Oke, good job. Udah bisa ya, bener yang D ya. Tapi kenapa yang D? Kita lihat yang A dulu nih. To raise people awareness about the danger. Nah, ini kan iya bisa aja sih, tapi kan tadi teksnya bukan tentang volcano, tapi tentang ini, tentang apa, lava sama magma, jadi ini nggak About termasuk. the difference. Iya, about the Kata difference putih. gitu. Nah sekarang kalau ini tuh pursuit, apa pursuit? Mengajak. Mengajak. Enggak mengajak. To not leave katanya. To not leave nearby the area of volcano. Enggak, ini juga salah. Karena yang di-describe the danger of volcanoes enggak menggambarkan bahaya dari volcano, enggak. Kalau ini benar ya, lihat. Kan ada ini, the difference of magma and lava tadi. Jadi, biasanya people itu orang-orang tuh misconception gitu. Apa ya, kayak salah gitu saat menunjuk, oh itu lava, oh ini magma gitu. Nah, makanya ada teks ini gitu. Trying to expose people's like, apalagi ini ada kata expose nih, apaan expose? People lacks understanding katanya. Enggak dong gitu. Ngapain kesalahan orang di expose kan? Oke, next. Berarti itu yang nomor 6 benar ya jawabannya yang D gitu. Wow, good job. Sekarang number 7 kita. Almost done. Magmas vary in their chemical composition. Very di sini itu artinya bukan very beautiful, bukan ya. Kalau itu mah V-E-R-Y. Kalau ini V-A-R-Y. Beda ya. Bisa nggak tipe, Miss? Enggak, ini emang very gitu. Very sama, sebetulnya sama sih kalau dibacanya hampir sama. Very. Artinya? Artinya tuh beda. Kalau yang very yang pertama, very beautiful, sangat beautiful. Kalau yang ini very Jenis indah. Nah, itu lebih ke bermacam-macam gitu. Jadi various, banyak. bukan kayak various gitu. Various, iya benar. Various itu kan iya, kayak kan? Various itu dari kata very kayaknya. Karena various itu kan bermacam-macam, banyak gitu. Nah, benar. Various, ya. Itu sih sebetulnya masih varian atau varian. Ya, kayak varian gitu. Jadi beda gitu, beda-beda gitu. Nah, sekarang kita lihat. The sentence can be restated with, sama ya kayak yang tadi. Model soal ternyata kayak gini nih. Coba restated. Jadi kalian coba cari kalimat yang maknanya itu sama dengan ini. Yang mana? Coba ini harus benar-benar jeli dan harus kritik gitu.
yang A ya, kita lihat. The composition of magma can be Bisa. defined through their chemical compound. Bisa kayak. Oke, kita ini dulu ya yang ini. Sekarang yang B, the chemical structure of magma is different based on their composition. Apakah betul? Maybe. Jauh bisa salah. Ya udah, kita lanjut yang C. The component of magma is made of chemical element. Benar nggak? Enggak. Ah, Iya. really? Enggak, katanya ada yang iya. Oke, gini ya. Nih, liatin. Ini tuh kan ngebahas tentang komponen magma. Itu katanya dibuat dari elemen kimia katanya. Komponen magma, lihat. Ini tuh magma itu bervariasi. Berbeda ya di sini tuh di komposisi kimianya. Jadi setiap magma itu perbedaannya itu ada di komposisi kimianya. Kalau ini the component of magma is made of chemical element. Enggak semuanya gitu kan. Memang ada chemical di satu ada kan composition sama elemen gitu. Ada, cuman kan magma itu bukan cuma dari chemical element aja kan, ada bahan-bahan lain yang bisa membentuk magma gitu. Nah, maka kalau ini dikatakan it's made of chemical element, hanya itu saja itu tidak tepat gitu. Kecuali kalau di sini ada kata-kata the component of magma salah satunya dibuat dari chemical element, salah satunya terdiri dari chemical element, itu bisa gitu. Kalau kayak gini enggak, karena enggak cuma ini aja, enggak cuma ini aja. Sekarang yang D nih, berarti ini salah ya. Yang D, the basic structure of magma can be seen from their chemical component. Benar nggak? Salah. Salah katanya, iya nggak? Can be seen from their chemical. Salah ya. Salah ini. Sekarang yang E, coba. The nature of chemical composition is based on magma variation. Benar nggak? The nature of chemical composition is based on magma variation. Nah, kalau ini justru dibalikin kan sebetulnya variasi dari magma itu kan berbedanya itu di chemical composition-nya. Nah, kalau ini tuh justru si chemical composition-nya itu depends atau base terdiri dari magma variation. Salah juga. Kayak dibalik-balikin pusing ya. Coba sekarang jawaban yang paling mungkin tuh katanya yang B sama yang A. Nih, coba. Yang paling tepatnya yang mana? A. Benar yang A. Kenapa yang B salah? Nih lihat, chemical structure of magma is different based on their composition. Chemical structure of magma is different based on their composition. Berarti their composition bukan komposisi dari magmanya, tapi ini komposisi dari kimianya yang berbeda itu. Makanya yang B itu salah gitu. Jadi kalau soal yang kayak gini tuh harus harus teliti, harus jeli, karena sebetulnya Grammar. Nah, grammar juga mempengaruhi gitu. Karena bisa aja nanti ada dipasifkan atau diaktifkan. Nanti kalau dipasifkan kan maknanya juga akan beda gitu. Makanya kalian harus sering berlatih aja sih sebetulnya. Detail. Drilling gitu. Drilling soal. Biasanya kan restated kayak ini tuh biasanya banyak. Coba deh latihan gitu kalian. Jadi lebih terbiasa gitu kalau ada soal kayak gini. Oh iya, by the way, Asif baru bersuara ini ya. Baru join, Miss. Baru bangun, Miss. Asik, Miss. Baru bangun. Ya, nginep di rumah saya. Oh, you Next ya. fake. Next, number 8. Karena what is the difference between of volcanoes in Hawaii and from the Mount Pinatubo? Oke, ini ya. Ini Hawaii sama Mount Pinatubo ini yang menjadi kata kunci kita lihat. Nah, coba kita baca di paragraf ini nih. Nemu nggak kalian? Perbedaannya apa? Oh ini nih. Nah, ada kata Mount Pinatubo tuh.
silicic magmas. On the other hand, ini Hawaii volcanoes kayak gimana nih? Contains especially low silica of magmas made of basalt, which means they have mass. Oke, less explosive nih katanya. Untuk yang Hawaii. Oke, kan ini ada on the other hand nih. Berarti ini tuh kebalikannya. Kalau misalnya ini less explosive, berarti yang Mount Pinatubo itu much, iya benar, much explosive gitu, more ya, more explosive. Sekarang kita lihat. Ingat ya, berarti yang less explosive itu yang Hawaii. Ingat nggak sih? Kita lihat. Kenapa ini ya? Oke, ini dia. Mount Pinatubo is more destructive than Hawaii. Benar Kak? Mount Pinatubo is more destructive than Hawaii. Oke, ini make sense, bisa sih sebetulnya. Kita kunci dulu ini bisa. Yang ini, volcanoes in Hawaii are less explosive power than that of Pinatubo. Ini nggak benar ya tadi? Iya. Yang sih sekarang. Hawaii's volcano are highly explosive. Enggak, ini kebalikannya. Tadi kan less ya, ini highly salah. Hawaii's volcanoes are loaded with silicate. Loaded. Di sini kalau loaded with magmas berarti highly explosive kan? Berarti ini salah juga. Karena kayak Mount Pinatubo is the island source. Enggak jelas. Berarti antara yang A sama yang B. Coba. Tapi kan ini sebetulnya gini ya. Si Pinatubo itu kan tadi more ya kan? Satu ya. More. Apa Raihan? Nah, terus kalau misalnya yang Hawaii itu Raihan aja. less ya. Ini more explosive sama less explosive. Berarti kalau misalnya more explosive sebetulnya ini destructive itu merusak. Sebetulnya bisa lebih merusak ya, yang di mana Pinatubo ini. Tapi kita lihat lagi. Tapi B juga benar kan, Miss? Iya, itu nggak ada kan di teksnya, iya nggak? Oh, nggak ada. Itu kan cuman opini kita aja. Sebetulnya ini cuma opini kita aja. Bisa aja, tapi itu misalnya Mount Pinatubo itu memang lebih more explosive, ledakannya itu lebih dahsyat, tapi kerusakannya itu sedikit karena misalnya jauh dari pemukiman misalnya. Bisa aja kan gitu. Makanya yang A itu sebetulnya itu cuman kayak gambaran kita aja. Kalau misalnya lebih dahsyat ledakannya berarti banyak dong yang rusaknya. Nah, itu kan opini. Apa sifatnya? Belum tentu kan gitu. Bisa aja kan gunungnya itu di mana gitu kan? Jauh dari pemukiman warga misalnya. Jadi kerusakannya itu sedikit lebih kecil gitu misalnya. Bisa aja. Makanya jawaban B yang paling tepat. Karena ini udah ada di teksnya, udah jelas gitu. Nah gitu ya. Karena somehow memang ada sih beberapa soal yang apa ya, kayak buat kita ragu gitu ya. Apa yang B gitu. Tapi kita lebih yes, like a trap, bener, kayak jebakan gitu ya. Jadi kita berpegang teguhnya itu sama teksnya aja, jangan sama opini. Ingat, karena ini tadi report text. Report text itu lebih ke sifatnya itu apa? Didukung dengan fakta-fakta gitu. Jadi udah kita percaya sama teksnya aja gitu, jangan sama opini kita. Gitu ya, next. Okay, in which paragraph does the author elaborate what imposes low or high explosion of a volcano? Yang menjelaskan tentang rendah, kapan rendah atau tingginya explosion pada paragraf. Itu Si. Paragraf akhir deh. Si ya, benar ya, paragraf 4 ya. Tapi kita lihat lagi deh. Mana paragraf 4? 1, 2, 3, 4. Oh, benar ini. Benar ya yang ini? Dari mana? Nah, ini nih. Nah, sufficiently high pressures, the gases dissolved with them came out of a solution from bubbles and just like a being shaken, resulting rush. Itu menghasilkan katanya triggers and explosive eruption gitu. Oke, nah kenapa ini have much less explosive? Karena ini contain especially low silica magmas gitu sih.
Hawaii volcanoes itu. Oke, berarti bener ya yang segitu. Udah pinter sih kalian, good job lah. Oke, teks yang terakhir nih. Sebetulnya nggak akan sebanyak ini ya. Kalau misalnya di TPS beneran biasanya cuma ada berapa soal sih? 6 atau 8 gitu. Kalau gini, nggak lebih dari 10 biasanya. Tapi ini karena kita ya memanfaatkan waktu gitu ya. Jadi ini kasih di sini ada beberapa soal lebih dari 8. Sekarang lihat ini, the subject matter discussed in the passage is, sebetulnya ini kayak apa ya? Apa sih yang didiskusikan gitu dalam teks itu? Coba kita lihat. Topik. Ya, topiknya apa? Bener. Sekarang kita lihat dulu deh ininya biar nanti bisa langsung gitu ya. The effect of fresh water shortage project to provide fresh and clean water, natural disturbance leading to a probability alarming condition of the world water shortage, the amount of fresh water on earth. Oke. Wow, ini banyak ya kebetulan. Oke, kita lihat. Among the environmental factors converting, okay, the shortage of water is the top of the list. Ini kata kunci nih. Ini gimana sih caranya nyari kata kunci gitu? Gimana ya caranya? Kalau itu sebetulnya harus tandai ini sih, tandai apa ya? Kayak mengira-ngira gitu. Kayaknya ini nih yang mau diomonginnya gitu sih. Harus banyak latihan sebetulnya untuk mencari yang mana, oh ini kata kuncinya, oh ini kata supportingnya gitu. Nah, kita lihat lagi kata kuncinya sekarang. Wow, ini oke, dan another alarming, ini lihat. Giving concern about, oke. Jadi ini tuh lebih ke tentang apa? Kekurangan air ya, kekurangan air bersih katanya. Tuh, lihat di paragraf terakhir ini, close to 2%, jadi hanya 2% yang bisa digunakan, bahkan 1% nih. 1% is available for drinking, irrigation, and industrial use. Wow, sedikit banget ya. Oke. Itu berarti kira-kira, bisa menjawab nggak untuk ininya, topiknya kira-kira akan tentang apa nih yang didiskusikannya. The effect of fresh water shortage, kekurangan, enggak deh kayaknya ini. Kalau yang di project, Yang di deh kayaknya, Miss. Rasif yang di katanya. Kita kunci yang di, tapi kita lihat dulu yang di. Project to provide fast, enggak ada project itu. Natural disturbance leading to availability of water, enggak juga. Alarming condition of the, ini make sense banget nih. Jadi kayak warning gitu ya, kayak apa ya, peringatan, condition of the world shortage, kayak ini sudah kurang gitu kan, kesediaan air di muka bumi itu sudah mulai kurang, makanya kita harus bijak dalam menggunakan air misalnya. The amount of fresh water on earth, enggak juga kayaknya. Tapi kita coba lagi deh untuk meyakinkan. Kita lihat paragraf yang selanjutnya. Cuma 2 paragraf tapi panjang ya ini. Melelahkan. Gloomy water news, how is this water today estimated? Iya benar, ini lebih ke kekurangan. Iya. Kenapa Rasif? Iya, fix di. Iya, benar di ya, karena lebih ke kekurangan kan, kekurangan air nih. Jadi disebutkan ini cuma ini lack tuh ada. Oke. Di sini juga sebenarnya udah ada nih di kata kecil. Parliament faces without a new study making another alarming prediction, katanya gitu. Kan, another berarti udah ada sebelumnya alarming tentang ini itu, tentang condition of the world water shortage. Good. Kita yang 11 deh. The part following the passage will likely discuss about, kalau menanyakannya kayak gini, ini tuh, nih, following the passage. Setelah paragraf ini, kalau misalnya kita mau bikin paragraf lagi, itu kira-kira akan tentang apa? Otomatis kita harus baca paragraf yang akhir, ya kan? Nah, ini.
Still, as I discovered on 2-month trip to Africa, India, and Spain, a host of individuals, organizations, and business are working to solve water dismal arithmetic. Oke, waters. Jadi mereka itu lagi working to solve waters dismal arithmetic ya gitu. Nah sekarang kalian bisa guess nggak? Apa? Kira-kira yang mana? The spread of greater water shortage in? Enggak ya, kayaknya yang A. Coba yang mana? The writer's discoveries of gloomy water use. Kayaknya yang A loh, Miss. Yang A. The spread of greater water shortage. Penyebaran penyebaran sumber air gitu, sumber air yang terbanyak di Afrika, India, and Spain itu. Teknik, oke, kita kunci yang A ya. Techniques taken to obtain maximum, another environmental factors comforting humanity. The sub-ideas of individuals. Tadi mungkin pasti lihat ada ini ya, Afrika, India, and Spain. Oke, kita lihat. Nah, ini kan di sini sebetulnya kata kuncinya itu bukan ini, tapi yang ini. Nah, working to solve. Nah, itu. Kalau misalnya kita lagi sedang menyelesaikan permasalahan dari Wolf's Dismal ini, berarti paragraf selanjutnya kita itu lagi mau ngomongin apa? Kalau tadi kan Kak Aziz tuh lagi ngomongin tentang water di Afrika, India, Spain. Enggak gitu. Karena apa? Karena ini yang kata kuncinya itu sebetulnya bukan ini. Ini kan cuman kayak introduction-nya aja. Nah, memang cuman tripnya itu jadi dia itu kayak lagi observasi gitu lah. Gimana sih mereka tuh orang-orang lagi ngapain? Nah, ternyata mereka tuh lagi working to solve water. Oke. Kalau working lagi bekerja itu kan lagi kayak mau gimana sih caranya supaya masalah itu bisa teratasi. Nah, makanya yang paling tepat itu menurut Miss yang ini, teknik taken to obtain maximum efficiency from every drop of water. Jadi, teknik apa yang tepat untuk untuk memaksimalkan efisiensi of every drop of water gitu. Karena kan tadi yang judulnya juga judulnya tadi tentang kekurangan air kan, makanya untuk menyelesaikan masalah ini, kita yang selanjutnya itu, yang dibahasnya itu teknik yang paling tepat gitu untuk menuntaskan masalah ini atau problem ini. Nah, sebetulnya gitu ya. Jadi tricky juga sih soal kayak gini, tapi kembali lagi kalian harus tahu kata kuncinya gitu ya. Sekarang yang almost done 2 menit, 3 menit lagi. Oke. What inference can undermine the information taken from the passage? Inference itu conclusion. Nah, ini nih. Conclusion, kita lihat. Tadi kan udah tahu nih, conclusionnya itu tentang apa? Kira-kira bisa tebak nggak? Yang mana? Si. See, there is always new study making another learning prediction about past water. Salah. Enggak kayaknya. Kayaknya ya, tapi kita lihat aja. Kalau menurutnya sih itu yang dia, the goal of world population is imbalance with the clean water availability. Karena kan tadi itu lebih ke kekurangan air. Sementara tadi itu ada yang menunjukkan paragraf yang itu yang nominal 1,2 billion people, yang itu, aduh ini kenapa? 1, billion people yang mana sih? Bentar. Ini sekali. Wow. Oke, bisa. Kalian ingat nggak tadi tuh ada yang kalimat yang ini yang nunjukin 1,2 billion of people kayak gitu-gitu. Nah itu kan menunjukkan ada jumlah orang kan, jumlah apa? Bentar, aduh ini nggak connect. Oke, disconnect dulu.
ya. Oke. Nah, kalau kalian tadi ngeh itu kan ada tentang mana sih, bentar. Nah, tuh lihat. Nah di sini nih. 2.7 billion people would pay server water. Tuh kan, ini lebih ke jumlah orangnya. Justru yang dibahasnya. Jadi jumlah orang sama kekurangan airnya. Jadi karena katanya lihat. Tuh, estimated 6 billion today to an estimated 9 billion in 2050. Wow. Jadi ada 9 miliar orang lebih katanya yang kekurangan tentang apa? Fresh water itu. Wow, ternyata banyak juga ya. Ngeri. Berarti mana jawaban yang paling tepat? Yang B ya, karena the growth of the water of the growth of the world population is imbalance with the clean water availability. Karena apa? Karena kan jumlah orang itu tiap tahun itu selalu nambah, sementara jumlah airnya itu justru malah dipakai berlebihan gitu. Makanya jawaban yang B yang paling tepat. Oke, next. Satu lagi nih. The following are list. Oke, nih ada kata list, ingat ya. List yang paling apa? Sebetulnya list itu sedikit artinya, tapi kalau di sini tuh yang tidak nyambung dengan kata ini nih, yang paling sedikit artinya nyambung dengan kata ini. Maksudnya antonim aja lah gitu. Kalau antonim sih lebih ke lawan kata ya. Ini mah yang kayak nggak sesuai gitu sama yang parts. Nah, parts itu di sini artinya, coba kalian cari kamus. Itu artinya tuh memanggang. Nah, kalau kalian lagi memanggang, kira-kira itu nanti wujudnya mau kayak gimana tuh? Memanggang. Gimana kira-kira? Dried. Dried apa? Kering. Kalau dipanggang kering nggak? Maybe. Ya iya dong. Kalau dipanggang, masa dipanggang jadi basah sih? Ya kering dong. Berarti ini bisa ya, yang E. Sekarang alive. Alive itu artinya... Oh, siapa ya? Kalau Eric, ini tuh semuanya kering ya artinya. Crispy. Crispy tahu kan? Crispy itu kayak kering juga kan? Gitu. Oh, kering. Renyah gitu, bisa kering atau renyah. Kalau misalnya renyah aja, emang ada renyah yang basah. Kayaknya enggak deh. Iya. Iya kan? Pasti kering gitu. Nah, ini drought itu kekeringan. Nah, coba kita lihat di sini. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang Light. alive, karena nggak sesuai gitu. Sebetulnya sama kalau kalian tahu tuh semua itu artinya kering gitu di sini. Padahal dari kata memanggang ya kan? Gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi gimana nih? Sampai sini dulu untuk hari ini. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Seputar yang tadi nih, yang tadi kelewat nih. Dan Berarti nggak banyak nulis sih, sebenarnya cuma nulis ini aja sih tadi. Kita nggak banyak nulis. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, thank you so much for today's. Kalian udah join di meeting Miss kali ini. Hope you all always stay healthy in home and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.